Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, ba'da Jumat ini Allah masih beri kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu dan bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan nilai ketaatan ini menghantarkan datangnya ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin, ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali berjumpa dalam Kasibat, kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan, Kota Bogor. Dan saat ini insya Allah kita akan sedikit banyak bicara tentang amal soleh yang diterima oleh Allah. Dari seluruh amal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, yang paling istimewa, yang paling afdol itu adalah amalnya yang diterima oleh Allah. Kalau amal itu diterima oleh Allah, menunjukkan kehebatan daripada kualitas amalnya, menunjukkan puncak kehebatan daripada ibadahnya. Karena tidak ada di antara tujuan beramal ibadah kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Beruntung dan teramat mulia di antara mereka orang yang amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi target sasaran orang-orang yang ahli ibadah. Tidak akan pernah di antara mereka orang perbanyak berzikir, perbanyak sholat sunat, perbanyak puasa sunat, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak dan perbanyak, kecuali itu ibadah ingin bermuara di dalam dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang teristimewa. Maka oleh karena itu tidak sekonyong-konyong yang dikatakan dengan ini amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu saja. Tetapi ada beberapa syarat yang menjadikan kemutlakan amal soleh itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar yang disebutkan dengan
penerimaan amal soleh ini haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Akan tetapi setidaknya kita tahu dan setidaknya kita bisa menilai akankah amal kita itu diijabah, diterima atau tidak oleh Allah. Maka dalam kesempatan kajian kasibat ini akan dibukakan agar benar-benar amal soleh yang dilakukan oleh kita semuanya sampai ke hadirat Allah, sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, tanamkan saat kita beramal soleh, yaitu niat ikhlas. Jangan ada tujuan apa-apa, jangan ada juga misi apa-apa, kecuali tujuannya hanya untuk Allah. Ikhlaskan hati kita, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia itu diperintah oleh Allah kecuali beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dan firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua ayat Quran ini senada, maknanya adalah bahwa saat kita beramal soleh, saat kita beramal ibadah, tanamkan biar kuat dan mantap niat karena Allahnya, niat ikhlas, murni, suci, bersih. Tak ada yang dituju, tak ada yang diinginkan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi syarat pertama kita sampainya ini amal kepada Allah dan diterimanya oleh Allah. Memang yang dikatakan dengan ikhlas itu teramat berat sekali. Berat sekali. Jangankan Bapak, Ibu, jemaah sekalian, yang bicara saja belum mampu dan bisa sampai kepada kedudukan ikhlas yang sesungguhnya. Saat kita beramal soleh, saat kita beramal ibadah, masih ada penempelan sifat duniawiyah saat kita melakukan ibadah dan amal soleh tersebut. Kadang-kadang baca Quran, bacaan Quran kitanya pun ingin terdengar oleh orang lain. Terkadang kita bersodakoh, sodakohnya pun ingin tersaksikan oleh orang lain. Terkadang kita melakukan tahajud pun selalu diomongkan, dibicarakan, dipublikasikan, dipiralkan dalam kata-kata. Atau bisa boleh jadi saat ini lagi marak sekali ya yang dikatakan dengan media sosial. Nah ini hati-hati. Maka camkanlah, silahkan ibu, bapak, pemuda, pemudi membuat status dalam WhatsApp-nya, dalam IG dan lain sebagainya, silahkan buat status. Cuma tolong untuk perkara beribadah atau amal soleh, jangan sampai dibuatkan status. Untuk apa? Tiada lain tujuannya menjaga hati, menjaga nilai keikhlasan. Sekalipun memang iya kita sudah ikhlas, bila perlu tak usahlah kita amal ibadahnya di postingan di media sosial. Khawatir setan lebih cerdik, lebih pandai menjatuhkan hamba Allah saat melakukan ibadahnya. Jatuhlah dia dalam ibadahnya, dalam keriaan, dalam sum'ah,
dalam juga sombong, bisa boleh jadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah, yang pada akhirnya keikhlasan ini hilang dalam hati, dalam niatan ibadah dan juga beramal solehnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, amal soleh agar diterima oleh Allah, sampai kepada Allah, yang keduanya adalah bila ilmi, dengan ilmu. Ternyata ketika seorang hamba manusia melakukan amal soleh, tidak akan pernah dia beramal kecuali dia mempunyai ilmunya. Karena ilmu ini adalah faktor dan kunci utama dalam beramal. Bilakah ada di antara orang beramal soleh, beramal ibadah tanpa menggunakan ilmu, maka amal soleh itu bagaikan debu yang bakal tertiup oleh angin. Haba'am mansura, bagaikan debu yang ditiup oleh angin. Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita akan beramal soleh, kita lebih dulu mencari ilmunya, lebih dulu membaca akan keterangan penjelasan ilmu dari para alim ulama, membaca yang dikatakan dengan wawasan keilmuan kita untuk beramal solehnya. Karena tanpa ilmu tersebut akan menjadikan amal yang dilakukan tidak sempurna, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara orang-orang yang saat mereka beramal soleh, yang saat mereka beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya mereka merugi, amal ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Orang yang macam begini bagikan orang yang diperintahkan bekerja tapi tidak diupah. Orang yang beramal soleh tanpa ilmu bagikan orang yang diperintahkan bekerja tapi tidak diberikan gajinya. Ini dia. Jadi oleh karena itu, ayo dalam hal ini yang keduanya adalah bahwa jangan pernah berhenti menimba ilmu. Dengan kata lain, tetap terus istiqomah mengaji dan terus mengaji dan teruskan mengaji, jangan sampai berhenti. Bila kita terus mengaji dan menggali terus ilmunya, insya Allah semakin sempurna amal soleh yang kita lakukan, dan niscaya menjadi syarat yang kedua amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga terakhir, agar amal soleh kita diterima oleh Allah adalah hindarkan, jauhkan maksiat dan dosa. Karena dosa maksiat inilah yang menjadi penyebab bahwa amalan soleh kita tidak akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu di antara peristiwa dan kejadian seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Saat dia tertidur, ternyata dia bermimpi. Mimpi ada dua malaikat yang sedang berdialog, dan itu malaikat mengatakan, nih yang sedang tidur orang soleh, orang baik, orang yang istimewa, orang yang hebat. Maka si malaikat satunya lagi berkata, hebat dari mana? Soleh dari mana? Loh, kenapa emang? Karena amal ibadahnya ditolak
ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat bertanya, kenapa sampai ditolak dan tidak diterima oleh Allah? Maka tuh malaikat satunya lagi menjawab, karena suatu hari dia belanja di pasar, membeli kurma di suatu pedagang kurma, maka ketika ditimbang itu kurma, ada yang jatuh ke bawah. Dia ambil itu kurmanya, dia makan tanpa seizin penjual kurma tersebut. Gara-gara satu biji kurma itulah amal ibadahnya ditahan dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini baru satu biji. Kalau ibu bapak belanja, beli apapun saja, menyobain, gak ada izin dari yang penjual kurma, Masya Allah, bisa menahan amal ibadah kita, bisa tertolak amal ibadah kita sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu yang ketiganya, ayo seoptimal mungkin, sekuat tenaga kita hindarkan, jauhkan, singkirkan kemaksiatan, dosa. Baikkah ada yang di depan mata kepala kita, atau juga ada kesempatan waktu kita untuk melakukan dosanya, karena khawatir dan menjaga amal kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya 3 syarat amal kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan harap, mudah-mudahan dengan 3 syarat yang telah disampaikan ini bukan sekedar didengar, bukan sekedar ditonton, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga berakibat yang begitu indah, yang begitu baik buat kita. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Fakir Didin Bahrudin Al-Kebon Bersi mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan dalam penyampaian materi ini, baik dalam ayat Qur'annya, hadisnya dan sebagainya. Tetap terus jangan sampai dilupakan, kita hadirkan diri dan kita selalu menyaksikan dari kajian Kasibat di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogornya. Jangan lupa subscribe, like and komennya sebagai salah satu bukti tanda dukung dalam dakwah Islamiyah. Seandainya Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat tidak mampu berceramah, tidak mampu berpidato, tidak mampu bersedekah, tidak susah, tidak berat, tidak sulit, cukup menekan like, tombol subscribe-nya, dan komen kepada kami sebagai manajeral Masjid Jami Baitur Ridwannya. Terima kasih segala dukungan dan juga dukungan dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.